Kata gue sih, iQOO Z9X ini adalah sebuah handphone yang all-rounder banget. Tampilan, performa, baterai, kamera, semuanya itu bisa dirangkum jadi satu. Ah masa sih bang? Gak percaya? Gas kita bahas. Ini gue dapet yang varian Mystic Black. Warnanya hitam agak mengkilap, tapi nggak yang glossy banget gitu. Masih enak buat digenggam langsung kayak begini. Cuma gue pernah megang sambil ngemil terus jadi agak berminyak gitu. Better pakai casing sih, lagian juga udah ada casing bawaannya. Dan tentunya lebih safety. Safety, safe doang yang bener. Aman, bukan keamanan. Emangnya satpam? Anyway, menurut gua tampilan kayak gini menarik juga ya. Apalagi desainnya tuh boxy begini alias mengotak. Berotak boleh, mengotak tentu tidak. Cukup desain handphone aja yang mengotak. Jangan sampai yang punya ikutan mengotak. Ntar nggak mau dengerin kata orang. Tapi meski mengotak gini, tetap enak banget gripnya. Nggak ada sudut tajam kayak HP flat frame lainnya. Paling efeknya jadi kerasa bulky gitu sih. Cuma ya kerasanya aja bulky, karena sebenarnya handphone ini tipes banget coy. Coy, lihat coy, tipis coy. Bezelnya menurut gua masih imbang, meski nggak tipis di bagian atas dan bagian bawah. Tapi kalau bagian atas ini kayak wajar sih ya, karena ada dual speaker di sini. Desain kamera depannya ini juga punch hole dan sidik jari ada di tombol power. Dari segi layar, ini nggak ada keterangan pakai panel apa, tapi ya curiga gue sih pakai IPS. Karena kalau pakai AMOLED, pasti udah dipamerin di mana-mana. Tapi sejauh gue pakai ini, saturasi layarnya bagus, terus resolusinya juga Full HD+. Ya, ini kita dapetin kualitas layar setara HP-HP-nya Vivo lah. Karena si iQOO ini emang sub-brandnya Vivo. Terus layarnya ini juga lumayan nyaman di mata dengan refresh rate yang juga tinggi 120 Hz. Kurang cakep apa? Itu di bagian luarnya. Gimana dengan jeroannya, Pak? Bagian dalamnya gimana nih bagian dalamnya ini? HP ini tuh pakai chipset baru. Baru banget malah. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Ekspektasi gua sama performanya, ini harusnya ada di atas Helio G99. Chipset gaming HP mid-range yang banyak dipakai sampai sekarang. Dengan hasil tolok ukur Antutu 500 ribuan, performanya mirip-mirip lah sama Snapdragon 778G. Gue udah nyobain main beberapa game di sini. Yang pertama yang gue mainin tuh eFootball. Gue tadinya ragu bakalan dapet nggak nih 60 FPS kalau pakai settingan high. Ternyata lancar jaya. Terus gue nyoba main PUBG Mobile. Gyronya. Terus kayak yang gue sebut di awal tadi, dia udah punya dual stereo speaker. Suara yang dihasilkan dari kedua speakernya pun spacingnya jelas. Jadi kalau main tembak-tembakan, nggak pakai earpiece atau headset pun, ini masih enak lah buat lo denger arah tembakannya tuh dari mana. Khusus untuk permainan legenda mudah bergerak berdentum-berdentum, hamba dianugerahi pengaturan teramat sangat hebat. Hamba yakin, jikalau Bulanton berkenan memberi perlakuan terbaik, akan didapatkan pengaturan teramat sangat hebat luar biasa. Udah, capek lah ngomong kayak gitulah. Intinya, masih ada peluang untuk developer game itu mengoptimalisasi game-gamenya di chipset ini. Dan selama kalian nggak berharap bisa main Genshin Impact settingan high dan 60 FPS rata kanan sih, kayaknya handphone ini masih aman banget lah buat kelas harganya. Sayangnya, sampai video ini dibuat, iQOO tuh nggak punya FPS meter bawaan. Padahal, menurut gua, FPS meter bawaan itu adalah sebuah fitur yang penting banget untuk ada di sebuah handphone yang mengutamakan performa, apalagi buat gaming. Ya, gue sih udah ngomong 2 kali ke tim produknya iQOO Indonesia. Ya, meskipun mereka nggak janji, tapi kayaknya fitur itu bisa banget diimplementasikan menurut mereka. Intinya sih, kita cuma bisa berharap untuk fitur yang satu itu masuk ke dalam lininya iQOO, terutama untuk iQOO Z9X melalui software update misalnya. Selain performanya yang cukup oke, handphone ini juga dibekali sama baterai dengan kapasitas 6000 mAh. Ini baterainya gambot, nggak habis-habis. Doi bisa fast charging juga sampai 44 watt. Ini lumayan lah. Baterai 6000 mAh itu, kalau dipikir-pikir, itu bisa dihabisin dalam waktu 1,5 hari. Mungkin sampai 2 hari, kalau handphonenya nggak terlalu sering dipakai. Buat kalian yang pakai harian aja, 1 hari itu udah lepas lah dari charger lah. Bahkan bisa bertahan sampai besok paginya gitu.
Tapi kalau kalian main game ya, apalagi kalau kalian gamer berat yang main game terus, itu tentunya lebih cepat habis. Mau 5.000, mau 6.000, kalau emang digeber terus ya deket-deket sama colokan aja. Untungnya chargernya 44 watt, jadi ngecharge-nya pun nggak terlalu lama. Dan selama masa ngecharge, kalian bisa colok sebentar, istirahat, mandi, makan, abis itu cabut lagi udah penuh. Nice. Lalu terakhir soal kameranya ya. Kita mulai dari kamera utamanya yang 50 megapiksel yang ditandemin sama lensa bokeh 2 megapiksel. Gue nyoba pakai mode foto biasa, hasilnya cukup decent di kelasnya. Kalian bisa lihat hasilnya kayak begini, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, keduanya cukup bagus. Untuk kamera portrait, bokehnya cukup bisa diandelin. Dan yang gue suka, di mode portrait itu kita bisa ngatur fokusnya, even ketika fotonya udah diambil. Jadi kita bisa pilih mau fokus kemana nih hasil fotonya nanti nih. Tapi jujur li ya, gue nggak terlalu suka ngaktifin filter beauty-nya, karena hasilnya bakalan terlalu flawless, kayak artis Korea. Terus, dia juga ada mode malam yang lumayan bisa ngangkat detail kalau lagi gelap. Tapi ini perlu tangan yang steady atau tripod ya, karena butuh waktu sekitar 3 detik buat ambil long exposure. Selain itu, ada juga mode 50 megapiksel. Jadi, resolusi 50 megapikselnya ini emang nggak default di mode foto auto. Harus diaktifin dulu dengan pindah ke mode 50 megapiksel. Emang sebenarnya enak sih ya moto pakai resolusi 50 megapiksel. Jadi resolusinya tuh tinggi. Cuma yang perlu kalian perhatikan yang pertama tentu aja ukuran filenya. Mode auto dengan mode 50 megapiksel pasti ukuran file di mode 50 megapiksel itu lebih besar. Storage kalian jadi bisa lebih cepat habis. Yang kedua, mode 50 megapiksel itu gua nggak nyaranin untuk kalian pakai foto muka secara close up karena nanti hasilnya bakalan grainy. Mungkin karena resolusinya terlalu tinggi. Apalagi kalau kalian mau moto ayang, kan nggak enak gitu. Ntar mukanya jadi nggak glowing. Mendingan dia suruh selfie aja, pakai kamera depan. Resolusinya 8 megapiksel dan hasilnya lihat aja lah. Di mode foto, itu ada filter sama efek cahaya. Hasilnya, by default, tekstur kulit lebih smooth. Dari spot-spot bercak-bercak di muka itu jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau mau cakep lagi, bisa pakai mode portrait. Kalau mau lebih smooth lagi juga bisa. Kasih filter yang alami nih. Ini lagi-lagi hanya smoothen the texture. Bagus, nggak terlalu dreamy banget hasilnya. Kelihatan dari warna bibir yang nggak begitu berubah. Sementara kalau bare face tapi pengen punya hasil foto yang kayak make up tipis-tipis bisa pakai filter yang klasik. Ini udah oke. Filter ini tuh ngasih efek yang nggak too much gitu hasilnya. Masih belum manglingi lah, kayak dandanan pengantin gitu, nggak sampai begitu. Untuk hasil video, gue bisa bilang kamera belakangnya ini cukup banget buat mengabadikan momen sehari-hari. Dynamic range-nya masih oke. Dia juga bisa rekam sampai 1080-60 atau 4K 30. Please bear in mind, semakin tinggi resolusi tentu makan storage yang lebih banyak. Ini video iQOO Z9X atau Z9X atau Z9X ya. Tanpa pakai tambahan stabilisasi, hasilnya tuh kayak begini. Dia juga punya fitur ultra steady gitu yang bisa kalian nyalain manual. Cukup stabil hasilnya dibandingin mode biasa. Tapi yang perlu dipahami biasanya ada crop factor, jadi mungkin hasilnya bakalan lebih ngezoom gitu. Dan ada crop factor sedikit jadinya berasa lebih ngezoom sedikit doang ya, masih bisa dipakai sih. Dan
di stabilisasi nyala maupun mati, kita bisa tetap ngezoom kayak gini. Nah, meskipun dia nggak punya lensa zoom, menurut gua ini zoomnya 4,3 kali sampai ke 6,6 kali ini masih acceptable sih ya. Kalau cuma buat ngintip-ngintip aja sih masih oke menurut gua. Sedangkan untuk video kamera depannya, gua nggak mau banyak komentar. Silakan tonton dan bantu nilai sendiri, tulis di kolom komentar. Kalau gue sih kayaknya bakalan lebih sering pakai kamera belakangnya untuk ngambil video. Ayo kita pulang. Yuk pulang. Panas di luar. Handphone ini juga udah punya NFC, jadi buat top up kartu gampang lah. HP zaman sekarang tuh ya, kalau kelas gini nggak ada NFC, buset coy, hancur coy, hancur. Gue baca di forum-forum, handphone ini untuk versi Indianya, dia nggak punya NFC, nggak punya dual stereo speaker juga. Jadi kita di Indonesia itu beruntung banget sebenarnya. Nggak tahu ya, emang di India tuh dapatnya versi yang nggak ada NFC dan nggak dual stereo speaker, atau netizennya aja yang suka ngeluh, nggak ngerti juga gue itu. Aiku bilang dia juga punya cooling system, mungkin ini juga yang bikin HP-nya relatif nyaman pas gue pakai main game. Dan satu lagi, dia udah pakai Android 14 dengan Vantage OS 14, just so you know. Kalau nggak suka sama warna yang gelap-gelap kayak begini ya, Aiku juga nyediain warna lain yang lebih cerah, namanya Northern Green kayak begini. Jadi kalian bisa ambil yang warna ini aja. Jadi gimana? Setuju nggak sama statement gue di awal? Kalau handphone ini adalah sebuah handphone yang all-rounder banget. Tampilan menarik, performa gaming epic, kamera cantik, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Paling ya FPS meter tadi yang semoga akan dikasih sama Aiku di pembaruan-pembaruan software selanjutnya. Sama kamera depan buat videonya yang mungkin akan lebih jarang gue pakai ketimbang kamera belakangnya. Tapi kalian para gamer yang kemungkinan besar bakalan beli handphone ini, itu akan sering pakai kamera depan untuk video gitu nggak sih? Coba tulis di kolom komentar deh. Oke ya, segitu aja video dari Main Lagi untuk Aiku Z9X. Mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari handphone di budgetnya Z9X ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.